Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Kurmasi? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Fase remaja merupakan fase di mana manusia mengalami gejolak emosi, pikiran, dan juga perasaan yang sangat besar. Tak heran banyak penelitian yang menunjukkan bahwa remaja banyak yang mengalami kecemasan sosial. Penyebabnya beragam. Untuk itu FYP akan mengulas topik kecemasan sosial pada remaja. Bersama saya Ahyan Putra, ini dia FYP for your psychology. Nah, untuk mengulas topik ini tentunya saya tidak sendiri, tetapi ditemani dengan Ustadz Pungki Asmara dari Biro Psikologi ABS. Betul nggak? Ya, betul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini benar ya saya memanggilnya Pungki apa Pangki? Pungki aja sih, tapi kadang-kadang orang-orang malah manggilnya bukan Pungki, Tapi Ipung. Ipung. Tuh Soalnya kadang-kadang. sahabat ya tulisannya itu Pungki. Jadi kan Iya. takutnya ternyata dibacanya Pangki. Tapi benar ya, betul, Pungki ya. iya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Pungki? baik. Baik, Ya. Masya Ustadz Allah. gimana, Terima Ustadz? kasih. Kalau saya luar biasa, luar biasa, biasa. selalu sehat, insya Allah. Amin. Selalu Oke. sehat ya. Terima kasih sebelumnya Ustadz telah mampir di FYP, dan kali ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa topik kita kali ini adalah kecemasan sosial pada remaja khususnya. Karena mengingat di banyak penelitian dan sekitar saya baca-baca nih ya, ada 5 hingga 10% orang di dunia itu mengalami yang namanya kecemasan sosial. Tentunya ini angka yang besar dan kita tidak ingin ini angkanya semakin naik. Nah, untuk itu kita FYP mengundang Antum untuk sharing nih terkait dengan kecemasan sosial, sehingga harapannya sahabat Kurmasi yang mungkin mempunyai perasaan-perasaan yang membuat dia itu takut untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, sehingga semakin terminimalisir. Oke, tapi sebelumnya mungkin juga masih banyak yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan kecemasan sosial. Apakah kecemasan sosial itu sama halnya dengan fobia sosial? Karena ada istilah-istilah lain gitu ya. Ya. Boleh dijelaskan kepada sahabat Kurmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, apa sih itu kecemasan sosial ataupun gangguan kecemasan sosial Ya. itu. Nah, itu adalah kondisi mental di mana seseorang itu mengalami kecemasan atau ketakutan yang berlebihan ketika dia berada di lingkungan sosialnya. Misalkan dia sedang di lingkungan yang di pasar atau di sekolah, Di tempat keramaian. kayak gitu. Nah, jadi ketakutan ya, kuncinya adanya ketakutan itu gitu. sendiri. Kemudian dengan fobia sosial, apakah Sebenarnya seperti ini, fobia sosial dan gangguan kecemasan sosial itu sebenarnya hanya istilahnya saja. Oke. Jadi fobia itu biasanya hal-hal itu ketika kita didengarkan dengan fobia itu seolah seperti yang menakutkan sekali gitu. Tapi ya ketika diganti dengan bahasa istilah gangguan kecemasan sosial kan bahasanya lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna bahwasanya ini ternyata penyakit psikologis loh. Ini penyakit ya, Ya. termasuk penyakit psikologis ya, kecemasan sosial itu. Betul. Oke, nah biasanya orang yang mengalami kecemasan sosial itu dominasinya nih, kalau kita ngomongin gender ya sahabat ya, Ya. dominasinya itu laki-laki cenderung lebih mempunyai kecemasan sosial atau perempuan? Kebetulan yang saya temui ya, berdasarkan penelitian yang saya baca, ternyata perempuan yang lebih Perempuan tinggi, ya? iya, mengalami Oke. kecemasan gangguan sosial tersebut. Apakah perempuan karena dia mengedepankan perasaan kan ya kalau perempuan, Ya. atau itu ada faktor dari situ? Sebenarnya kan kecemasan sosial itu sendiri sebenarnya banyak nih faktor-faktornya. Baik entah itu gender ataupun yang lain tuh saling berkaitan gitu. Oke. Tidak semata-mata laki-laki karena menggunakan logisnya ataupun perempuan menggunakan perasaannya, nggak gitu. semata-mata seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain gitu. Oke. Jadi salah satunya bisa disebutkan bahwasanya karena dia punya masa kecil yang traumatis. Oke. Terus kemudian ada juga yang mengalami perundungan di masa kecilnya. Ada faktor genetika. Genetika yang dimaksud adalah orang tuanya mungkin punya hal yang sama. Oke. Cuman memang ketika gangguan ini tidak dideteksi dari awal, akhirnya kan orang tua juga tidak tahu. Dan itu juga jadi salah satu faktornya. Kemudian faktor biologis, itu bisa juga. Biologis yang dimaksud adalah bagaimana sistem kimia otak atau neurotransmitter itu terganggu, tidak seimbang, akhirnya bisa mempengaruhi
kecemasan tersebut. Jadi faktor-faktornya itu banyak ya. Ya. Dari diri sendiri juga ada gen tadi ya, Oh. karena orang tuanya mungkin mempunyai kecemasan sosial juga, kemudian dari segi Lingkungan, dari traumatik gitu ya, trauma dari kejadian kecil traumatis, sering ya. dibully, itu Betul, bisa jadi bisa menjadi jadi. faktor orang mengalami kecemasan sosial. Betul. Nah, kemudian saya penasaran, orang yang mengalami kecemasan sosial itu biasanya tindakannya seperti apa? Biar saya tahu nih, dia itu tipikal, atau saya pribadi merasakan kalau saya itu orang yang mempunyai kecemasan sosial itu ketika saya seperti apa? Oke, saya sebutkan ya. Jadi salah satunya misalkan ketika secara yang emosional ya, biasanya itu dia cenderung untuk diam ketika di keramaian. Kemudian dia tidak mau berekspresi Maksudnya ataupun berekspresi ketika di keramaian dia cenderungnya lebih ke diam, pasif diam gitu ya, diam, hanya atau bahkan mendengarkan. kadang-kadang sampai tegang gitu, kaku badannya dari sampai fisik kelihatan biasanya ya. juga kelihatan. Terus Oke. kadang-kadang kalau untuk yang hal yang lain terkait fisiologis ataupun dengan fisik, biasanya jantung berdebar, muka memerah, terus kadang-kadang keringatnya tuh banyak. Jadi keringatnya banyak di lingkungan yang mungkin menurutnya dia asing ataupun baru. Itu yang umum seperti itu sih. Berarti kalau misalnya si orang tersebut di tempat yang sebenarnya itu teman-teman se-circle-nya, itu bisa juga apa enggak? Apa hanya orang-orang yang baru saja? Balik lagi ke tadi, faktor-faktornya. Ketika memang anak itu merasa tidak nyaman karena mungkin faktor bully ataupun faktor yang tadi atau punya pengalaman buruk lah dengan circle-nya itu, dan kan enggan untuk menampakkan diri atau enggan untuk beraktivitas seperti umumnya itu, karena merasa bahwa itu saya orang asing nih, saya nanti takutnya dibully nih, saya takutnya nanti dicemooh nih. Nah, itu hal-hal itu yang nantinya muncul ke perasaan si orang ini gitu, calon tersebut. Jadi merasa bahwanya lah ketika nanti saya berperilaku ataupun bertindak sesuatu takutnya disoraki, dicemooh, dibully ataupun dikata-katain lah, bahasa sekarangnya kayak gitu sih. Oke, terus saya penasaran juga, kecemasan sosial tadi kan dia lebih cenderung untuk diam tanpa berekspresi gitu ya di lingkungan yang mungkin sedang ramai atau banyak orang. Nah, ini bedanya sama pemalu apa, Sted? Atau sama sebenarnya? Kalau pemalu biasanya kecenderungannya itu lebih ke yang hal-hal yang baru pernah dia lakukan. Yang baru pernah, kalau baru pemalu pernah ya biasanya. Misalkan kayak nih anak siswa baru di sini, setelah itu ke kantin nih, karena belum pernah akhirnya kan malu. Jadi enggak nih, kayak gitu. Itu sekedar meyakinkan diri, maksudnya kalau aku enggak ke kantin aku lapar nih. Tapi ketika saya ke kantin, gimana ya rasanya, itu kan berarti ragu-ragu dan akhirnya muncul rasa malu bahwasanya wah ini lingkungan yang baru nih, aku harus ngapain. Tapi kalau aku nggak ke situ, aku ternyata lapar gitu kalau ke kantin kayak gitu. Tapi emang usia-usia remaja kayak gitu banyak ya gejala-gejala kayak gitu ya? Betul. Kemudian memang yang diteliti di Amerika, salah satu jurnal penelitian di Amerika, memang rata-rata penelitian itu di usia remaja, 13 sampai dengan mungkin 20 tahun seperti itu. Dan memang kebanyakan yang muncul adalah yaitu perempuan. Bandingannya nggak beda jauh sih, memang laki-laki perempuan hasilnya ya. Iya. Tapi memang yang dominan lebih ke perempuannya ya. Baik, kalau misalnya nih saya kemungkinan besar memiliki yang namanya kecemasan sosial, dan bagaimana sih agar kita tahu sampai sejauh mana kecemasan sosial yang saya alami ini atau fobia sosial yang saya alami ini itu sebenarnya udah parah banget gitu, sudah ekstrim banget gitu. Oke, baik. Ketika dianggap parah ya, jadi ketika orang tersebut sudah sampai pada dia tidak mau kemana-mana lagi. Dia hanya berdiam di suatu tempat yang dia merasa aman gitu, atau merasa nyaman. Karena ketika dia keluar, yang muncul pikiran-pikiran negatifnya gitu loh. Jadi pikiran-pikiran yang menurut dia, nanti ketika aku keluar, nanti ada temanku yang ngata-ngatain, gitu bully. Apalagi mereka-mereka yang punya masa lalu ataupun trauma terkait hal tersebut gitu. Biasanya seperti itu sih. Kalau yang ekstrim loh ya. Ekstrim ya, sampai nggak keluar gitu. Sampai nggak keluar, bahkan sampai dengan ini kadang-kadang gangguan panik gitu. Tahu-tahu getar sendiri badannya, terus tahu-tahu ngomong cepet ataupun sampai bener-bener diem gitu, nggak bisa ngomong apa-apa, kayak gitu sih. Soalnya saya pernah nonton film gitu ya, nggak tahu di kehidupan yang nyata itu ada nggak sih yang benar-benar dia itu memang di rumah terus. Kalau di film kan saya itu aktornya itu emang di rumah terus, rumah itu pun malah nggak sama keluarga, dia benar-benar sendiri di rumah. Kemudian kalau
butuh sesuatu biasanya keluar itu paling 1 bulan sekali atau 2 pekan sekali. Intinya saat keluar itu beli banyak banget baru keluar ke rumah lagi gitu loh. Nah di dunia nyata ada emang yang kayak gitu ya sampai sejauh itu? Kalau di dunia nyata, sepengetahuan saya ya terkait hal tersebut, yang saya pernah dengar ataupun cerita dari teman-teman atau lingkungan saya itu belum sampai seperti itu sih. Itu berarti udah sangat-sangat ekstrim ya, dalam artian mungkin tingkatnya udah tingkatan udah parah kayak gitu kan, karena ini pun ada tingkatannya kan, sedang ringan, sedang parah juga gitu, ibaratnya yang berat juga gitu, pasti ada tingkatnya juga. Jadi semua ada takarannya lah ibaratnya. Mungkin itu udah tergolong yang parah gitu. Nah kalau yang saya pernah cerita ya pada tahapannya masih tahap yang cuma mengurung diri, masih tahap mengurung diri, walaupun itu mungkin kalau secara kriteria DSM ataupun DSM itu standar penilaian kriteria untuk ciri-ciri gangguan psikologis kayak gitu. Itu DSM lah intinya patokan, buku patokan untuk menganalisis ataupun mengetahui untuk ciri-cirinya kayak gimana sih, misalkan kayak yang kecemasan sosial, terus kecemasan yang umum itu pun ada semua. Jadi itu buku patokan kita untuk melihat bahwasanya ini orang ini sampai tahap mana sih kayak gitu. Oke. Ada alat ukurnya ya untuk melihat orang itu memiliki kecemasan sosial apa enggak. Nanti ditentuin rendah, sedang atau yang udah parah gitu ya. Nah, terkait hal itu, kalau di biro psikologi juga sudah menerapkan hal itu untuk yang siswa-siswanya. Siapa tahu kan ada treatment atau asesmen mengecek kecemasan sosial gitu. Ada nggak? Kalau untuk saat ini kebetulan untuk kecemasan itu sendiri sudah ada, tapi memang belum diterapkan ke siswa. Karena ini masih kita ujikan untuk kita sendiri internal dulu, bahwasanya apakah ini sesuai atau tidak, ataupun bisa diterapkan ke siswa atau tidak. Karena balik lagi, walaupun itu alat tesnya sudah valid, tapi kan perlu uji coba dulu. Takutnya ketika sudah dicoba ternyata tidak cocok kan, ya untuk apa? Iya, betul. Nah, saya penasaran juga bagaimana kalau kita sudah tahu kita itu memiliki kecemasan sosial atau fobia sosial, agar kita tidak terjerumus ke hal itu, agar kita lebih baik lagi sehingga lebih mudah membaur, itu seperti apa? Yang jelas pertama ya, kita harus pahami kita dulu. Oke, pahami diri sendiri ya. Pahami diri dulu seperti apa, bagaimana kita punya cara berteman ke orang lain seperti apa gitu, dan menyadari bahwasanya kita, misalkan kita di boarding seperti sekarang ini, kemudian kita harus paham juga, oh ya ternyata aku sekolah di boarding, berarti harus ngapain ya? Itu bisa didiskusikan dengan mungkin orang tua dulu. Nah, ketika orang tua ternyata sudah menjelaskan itu, ketika buntu juga, kita kan di boarding ini juga ada ada biro psikologi gitu. Itu bisa diskusikan juga dengan tim biro psikologi juga terkait mungkin kepada ustadz-ustadzanya, tanya, kok saya merasa seperti ini ya, itu baiknya seperti apa. Nah, dari hal itu mungkin bisa dijadikan patokan untuk mencari gimana sih aku harus berperilaku atau bertindak di sini. Itu sebagai siswa ya. Terus yang selanjutnya itu bisa yang kedua bisa mencari keinginan ataupun hobi-hobi yang bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak merasa aku kok sendirian di sini ya, aku kok merasa selalu dibully ya. Nah, dengan kita mencari apa yang kita sukai dengan hobi-hobi tersebut, kita kan akhirnya mau tidak mau untuk mulai membaur dengan teman-teman yang ada di lingkungan, kemudian berinteraksi juga dengan teman-teman sekitar gitu. Itu sih yang kalau di sini itu lebih ke situnya. Sebenarnya ada yang lain, cuman yang saya tekankan lebih di situnya. Karena itu sebagai dasar awal lah, kata-kata awal yang nantinya bisa dikembangkan lagi gitu. Untuk menjadikan siswa itu tidak, ataupun kita tidak merasa saya sendirian kayak gitu. Tapi ketika dengan hal-hal yang berkaitan dengan traumatis, memang harus didampingi oleh ahlinya langsung. Entah itu lewat, sekarang kan macam-macam ya, ada biro psikologi, ada terus dokter jiwa, spesialis jiwa, ataupun klinik-klinik tertentu yang memang menyediakan fasilitas terkait hal tersebut. Baik, oke. Nah, kalau misalnya, itu kan tadi, kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita mengalami kecemasan sosial. Nah, kalau misalnya kita nggak merasa hal itu, kita terlalu nyaman dengan kondisi itu gitu ya. Sedangkan bagaimana sih yang seharusnya orang tua mungkin ya, atau teman-teman lah yang melihat temannya itu seperti itu, menurutnya gitu ya, itu apa yang harus dilakukan? Jadi ketika menurut orang ini tidak merasa terganggu, tapi menurut orang lain itu sudah tergolong itu, ya. Iya, udah tergolong, gitu betul. Ya sebenarnya gini, sebenarnya kan terkait dengan diagnosa itu kan, ataupun dengan patokan
dia kena atau tidaknya kan balik lagi harus ke yang ahli dulu. Betul. Kemudian baru disampaikan apa hasilnya seperti apa, nanti baru digolongkan. Ketika dua merasa ternyata itu yang ringan, sedang atau yang berat, setelah itu barulah bisa kita arahkan gitu. Oke. Nah, kalau teman merasa teman kita ada yang merasa misalkan kok nggak pernah keluar, Iya, kok nggak betul. pernah ngobrol sama yang lain, ataupun merasa kok tahu-tahu diem ketika di keramaian gitu. Ya baiknya ketika selaku teman ataupun keluarga biasanya itu ya ini awalnya menegur dulu. Pasti kan menanyakan loh, kenapa kok diam dan lain sebagainya. Yang sampai pada akhirnya menanyakan yang kamu rasain apa sih ketika ada orang gitu baru ataupun lingkungan baru ataupun hal-hal tertentu yang membuat dia rasa memunculkan gejala-gejala dari kecemasan itu kayak gitu sih. Oke, jadi kita ya cari tahu ya sebagai teman ya, menanyakan hal itu langsung kepada teman kita itu ya. Betul. Nah, kemudian kapan seharusnya kita datang ke psikiater gitu ya? Ya, balik lagi ke lingkungan ya. Bagaimana lingkungan itu memahami bahwasanya ternyata si A ataupun si anak ini ataupun siapapun lah terkait orang ini mengalami gejala-gejala tersebut ya. Balik lagi dari lingkungannya dulu. Jadi lingkungannya memahami dulu bahwasanya kok orang ini beda ya, kok orang ini punya hal-hal yang mungkin di luar pada umumnya. Nah, ketika penanganan awal itu mungkin dari awal itu sudah diketahui kok beda, itu bisa langsung dikonsulkan. Tapi kadang orang kita kan memaklumi gitu loh, memaklumi bahwasannya ini beda. Ya cuma treatmentnya cuma ditanyakan, tidak ada sampai ke tahap bagaimana cara mengembalikan ataupun menyembuhkannya. Tapi mereka lebih cenderungnya untuk enggan gitu. Nah, sampai tahap mana sih yang ibaratnya harus benar-benar urgent sampai ke yang ahli itu? Ya ketika kita merasa ataupun orang di lingkungannya merasa ini sudah mengganggu aktivitas normalnya ataupun aktivitas hari-harinya. Ya misalkan ya tadi kita umumnya orang-orang umumnya kan keluar rumah, beraktivitas ke sekolah ataupun melakukan hal-hal tertentu terkait main bola atau anak-anak sekarang kan biasanya main bola terus aktivitas di luar lah, outdoor itu dia kok cenderung enggan gitu, nggak mau atau bahkan ketika diajak keluar diminta keluar dia bahkan sampai merengek untuk nggak mau nah sampai gitu nangis kayak gitu. Nah berarti kan itu ibaratnya sudah sampai parah banget gitu, dalam artian sampai ke tahap yang ini anak kenapa ya, orang tua harus sadar itu harus gitu. sadar, Jadi ya. memang berawal dari lingkungan dulu, lingkungannya sadar bahwasanya ini ada suatu hal yang berbeda, kemudian bahwa ditanyakan ke yang ahli, baiknya langsung ke ahli ya, entah itu psikolog, psikiater ataupun klinik terkaitan dengan kesehatan mental itu sendiri. Gitu. Baik, luar biasa, cukup menarik kita pembahasannya mengenai kecemasan sosial tadi. Memang benar remaja masih banyak gejolak-gejolak yang lainnya sehingga butuh orang lain ya. Yang jika kita melihat orang lain, misalnya anak kita ataupun teman-teman kita yang ternyata itu dilakukan secara terus-menerus, misalnya nggak mau nggak mau berkerumunan, kemudian nggak diajak kemana-mana, nggak mau, betahnya di rumah sendirian. Nah itu kita perlu ada praduga lah ya, kita tanyain kenapa gitu. Oke, kita nggak kerasa udah cukup. Insya Allah udah cukup, meskipun sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dibahas mengenai kecemasan sosial ya. Dari Antum, Ustadz Pungki, bisa closing statement-nya? Closing statement ya, dalam artian terkait dengan kecemasan sosial itu sendiri, kita selaku manusia tentunya membutuhkan lingkungan sosialnya kita. Ketika kita merasa lingkungan sosial kita itu merasa hal tersebut menjadi suatu gangguan ataupun penjara untuk kita, baiknya kita merasa bahwasanya ada yang berbeda nih dari diri kita, dan baiknya bisa dikonsultasikan kepada orang yang ahli ataupun pihak-pihak yang ahli seperti psikolog, psikiater ataupun klinik kesehatan jiwa yang lainnya gitu. Jadi marilah kita sadari untuk tidak membuli terutama ataupun tidak merundung teman-teman ataupun lingkungan kita yang mungkin kita tidak tahu akibatnya seperti apa, yang mungkin bisa jadi salah satunya menjadi kecemasan yang membuat orang lain menjadi tidak mau untuk beraktivitas ataupun punya trauma tersendiri gitu, yang nantinya berdampak ke situ gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi memang kita perlu tahu ya, kenali diri kita sendiri. Kita harus lebih aware juga bagaimana kondisi diri kita jika kita merasakan bahwa kita itu sudah cenderung mengarah ke hal kecemasan sosial gitu ya, seperti yang tadi kan faktor-faktornya udah ketahuan gitu ya, penyebabnya udah ketahuan, terus perilakunya seperti apa jika kita mengalami kecemasan sosial. Yuk jangan takut untuk cerita kepada orang lain gitu ya, terutama ke psikiater atau ke ahlinya langsung gitu ya, sehingga jangan takut, karena memang kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Sama pentingnya ya, betul. Sekali. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Pungki sekali lagi telah mampir ke FYP, telah meluangkan waktu dan berbagi informasi terkait dengan kecemasan sosial pada remaja. Dan buat sahabat informasi yang ingin sekolah, putra-putrinya sekolah di ABS Purwokerto, yuk silahkan daftar saja karena PPDB sudah dibuka. Gelombang 1 silahkan daftar di website ABS,
kunjungi www.abs.sch.id atau selalu update di sosial media kita di Instagram, Facebook maupun di YouTube @kurmasi_tv_abs. Gitu. Cukup ya, Ustadz. Terima kasih banyak, sudah cukup banyak kita ngobrol tentang kecemasan sosial. Saya Ahyan Putra, Ustadz Pungki Asmara, Ustadz Pungki Asmara dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi.